Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam sholat, manakala kita sholat, maka Allah tuh menghadap kepada kita sampai kita berpaling atau sampai membatalkan sholat. Namanya i'tifat. Manakala kita i'tifat, berpaling, maka Allah pun berpaling. I'tifat ada dua, yaitu yang pertama i'tifat hissi namanya. I'tifat apa? Hissi. Nah, yang kedua i'tifat maknawi. Berpaling dalam sholat itu ada dua, berpaling secara hissi. Kalau berpaling secara hissi berarti kita lagi sholat begini, kemudian berpaling, apalagi sampai berpaling dadanya dari kiblat, maka batal sholatnya. Ini berpaling secara hissi. Yang kedua berpaling secara maknawi, yaitu badannya diam, matanya menghadap ke bawah, melihat ke tempat sujud, tapi hatinya menerawang kemana-mana pikirannya. Maka itu yang disebut dengan berpaling secara maknawi. Nah, manakala kita menghadap ketika sholat dengan khusyuk, maka Allah pun menghadap kepada kita selama kita tidak berpaling. Maka oleh sebab itu hendaknya kita yang pertama khusyuk secara batin, yaitu hati kita khusyuk. Yang kedua, pandangan kita, badan kita tetap fokus ke tempat sujud, tidak i'tifat ke atas dan ke bawah. Dan khusyuknya sholat ditentukan pula dengan khusyuknya ketika berwudu. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manakala dia berwudu, dia wajahnya pucat, keputih-putihan, kekuning-kuningan. Kenapa? Karena dia akan berhadapan atau akan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, maka di kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana wudu. Wudu ini akan menentukan khusyuk dan tidaknya di dalam sholat. Taib, sebagai penutup dari pembahasan sholat, maka sholat ini ada 3 keadaan. 1, rukunnya, yang kedua wajibnya, yang ketiga sunnah-sunnahnya. Rukunnya yaitu ada 14. Sebagian ulama menyebut ada 11, sebagian ada yang menyebut 13, sebagian ada yang menyebut 17. Tapi pada intinya sama. Di mana rukun sholat itu? Yang pertama qiyam, berdiri. Jadi sholat wajib dia tidak akan sah manakala mampu berdiri tapi tidak berdiri. Semampunya. Kalau mampu ketika awal permulaan berdiri untuk takbiratul ihram, maka berdiri ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kalau memang tidak kuat sama sekali, barulah duduk. Kemudian rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram kemarin sudah dibahas minimal, karena ini pekerjaan lisan. Rukun lisan, maka lisannya harus bergerak. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini adalah rukun dari sholat. Para ulama telah membahas dengan panjang lebar bahwa apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah atau imam selesai membaca Al-Fatihah, terjadi perbedaan. Namun yang mendekati kepada sahih bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Makmum hanya mendengarkan imam, makmum hanya menyimak imam. Kecuali manakala imam tidak terdengar dengan jelas bacaan Al-Fatihahnya. Hal ini di mana para sahabat yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, dan masih banyak lagi yang lainnya, ketika mereka sedang sholat menjadi makmum dan imam membaca bacaan dengan zahar terdengar oleh makmum, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Cukup oleh imam saja. Namun yang kedua perlu diperhatikan, di mana Imam Asy-Syafi'i berpendapat manakala imam membaca Al-Fatihah, makmum menyimaknya. Manakala imam membaca surat-surat yang lain, makmum membaca Al-Fatihah. Nah, kalau pendapat kita, bukan pendapat kita cari pendapat yang lebih kuat, bahwa kalau imam terdengar membaca Al-Fatihah, kita diam, cukup
bacaan imam untuk makmum, kecuali dalam keadaan sholat sirriyah, sholat yang tidak dizaharkan, atau manakala imam tidak terdengar jelas bacaan Al-Fatihahnya. Selanjutnya rukun berikutnya ruku'. Ruku' ini kemarin sudah dibahas bagaimana sifat dan caranya. Maka dia harus wajib tumaninah juga. Kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian tumaninah di setiap rukun, di setiap keadaan rukun. Kemudian duduk akhir, duduk tasyahud akhir, dan salam. Salam ini wajib dihadirkan. Satu dengan lisan, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua dengan anggota badan, yaitu berpaling ke kanan. Ini rukunnya. Yang kedua, wajib-wajib dalam sholat. Wajib dalam sholat yang pertama ini takbir intiqol. Takbir intiqol, di mana takbir intiqol ini adalah takbir di setiap gerakan, kecuali ketika dari ruku berdiri untuk i'tidal hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sedangkan untuk makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Taib. Kemudian membaca azkarur ruku', yaitu subhana rabbiyal azim, wajibnya 1 kali dan sunnahnya di sini 2 atau 3 kali. Kemudian membaca sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Terus membaca zikir ketika sujud subhana rabbiyal a'la minimal 1 kali. Kemudian membaca zikir di antara 2 sujud ketika duduk, yaitu rabbighfirli rabbighfirli. Nah, itu wajib. Kemudian tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, dan membaca sholawat ke atas Nabi. Membaca sholawat ke atas Nabi ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama menyebutnya kepada rukun, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i bahwa sholawat ke atas Nabi ini adalah rukun. Tapi jumhur ulama bahwa membaca sholawat ke atas Nabi ketika sholat adalah wajib, bukan bagian dari rukun. Nah, perbedaannya apa? Di antara rukun dengan wajib, rukun-rukun sholat itu sesuatu baik pekerjaan maupun lisan, perkataan kita, manakala tertinggal di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Manakala ia tertinggal ketika sholat, tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Ingat tuh, manakala rukun, salah satu rukun saja yang ini tertinggal di dalam sholat, nih yang ini rukun yang tertinggal, satu saja rukun tertinggal di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang wajib dalam sholat, wajib-wajibnya seperti takbir intiqol, membaca zikir ketika ruku, dan semua ini yang tadi telah disebutkan, manakala tertinggal, dia tetap sah sholatnya dan dapat diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Adapun sunnah-sunnahnya ini hanya mustahab saja, seperti doa iftitah, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengangkat kedua tangan setiap bergerak dari berdiri ke ruku, begitupun ketika dari ruku hendak i'tidal. Sekali lagi, jadi perlu diperhatikan bahwa antara rukun dengan wajib. Kalau rukun manakala tertinggal, dia harus balik lagi karena tidak dapat diganti oleh sujud sahwi. Adapun kalau yang wajib tertinggal dalam sholat, kemudian teringat, sah sholatnya, namun disunahkan untuk sujud sahwi. Contoh, ketika antum berdiri nih, waladhdallin amin di rakaat ketiga, tiba-tiba lupa untuk ruku, tapi tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba sujud, kemudian teringat saat duduk di antara 2 sujud, tadi tidak ruku, maka cepat kembali berdiri, kemudian langsung
ruku dan tidak dianggap satu rakaat yang tadi. Ruku kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian sujud sebagaimana sholat biasa. Jadi yang tertinggal rukunya tadi tidak dianggap rakaat. Aha kata. Namun contohnya kalau yang wajib tertinggal, maka sholatnya dilanjutkan terus. Contohnya apa? Antum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah ketika sholat sendirian, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu, cuma begini saja, lupa tidak membacanya, atau tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim, atau membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh, lupa cuma begini aja, maka gantilah ketika setelah selesai sholat dengan sujud sahwi. Ingat tuh, adapun rukun manakala sudah sholat selesai, sholatnya udah selesai nih, tapi lupa, tertiba ketika berzikir setelah sholat, keingat, loh tadi belum melaksanakan apa ruku, tidak ruku, lupa, maka cepat berdiri lagi, langsung takbir. Setelah takbir baca sebagaimana biasa Al-Fatihah, kemudian baru ruku, sempurnakan satu rakaat, setelah itu salam dan langsung sujud sahwi. Tuh. Adapun kalau keingatnya sudah lama, contohnya antum sholat zuhur sendirian, ternyata lupa tadi tidak membaca apa yang ada di dalam rukun ini, seperti tidak membaca Al-Fatihah mungkin, atau tidak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini, seperti lupa duduk di antara dua sujud, tapi ingatnya udah jalan, udah sampai di rumah atau sampai di sakan, maka antum balik lagi, ulangi lagi sholatnya. Toib, kira-kira seperti begitu tentang perbedaan mana rukun sholat, mana wajib di dalam sholat. Maka rukun sholat ini dihafal ya. Kemudian yang wajibnya dihafal juga karena sedikit. Yang wajibnya hanya takbir intikal, membaca zikir ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim, kemudian bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, dan i'tidal jawab Rabbana walakal hamdu. Kalau imam wajib membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalau menjadi makmum antum cukup Rabbana walakal hamdu. Lanjut kemudian membaca zikir ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Tidak perlu ditambahin wabihamdihi. Kemarin sudah dibahas bahwa tambahan wabihamdihi semua periwayatnya dhaif. Dan membaca di antara dua sujud minimal Rabbil firli atau Rabbil firli. Atau kalau mau yang lain boleh Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian membaca tasyahud awal. Tasyahud awal ini wajib. Maka kalau tidak tasyahud awal, maka tidak apa-apa kalau lupa. Contohnya ketika di rakaat kedua mau ketiga kan harusnya tasyahud awal, tapi lupa, badan kita sudah berdiri dengan tegak lurus seperti begini. Kalau sudah tegak lurus seperti begini, sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh lagi duduk. Kalau langsung duduk karena lupa tasyahud awal, batal sholatnya. Batal sholatnya karena perkara yang demikian, yaitu membaca tasyahud awal itu bukan rukun. Sedangkan pekerjaan berdiri sudah membaca ke Al-Fatihah, permulaan Al-Fatihah sudah masuk di rukun. Maka tidak boleh kembali lagi kepada duduk untuk mengerjakan membaca tasyahud awal. Kemudian duduk untuk tasyahud awal, karena bacaan tasyahud harus dibaca dengan cara duduk. Dan sholawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya membaca sampai mana kemarin doa tasyahud itu? Sampai membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la. Ya. Sampai situ kemudian langsung assalamualaikum. Tidak membaca sholawat ke atas Nabi, maka tetap sholatnya sah, tapi antum harus sujud sahwi.
Aiwah, seperti demikian. Semoga bermanfaat.